Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, sembahlah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Puji dan hormat patut kita berikan kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Allah suci kudus dan maha kuasa. Jemaat, mari berdiri, mari kita angkat pujian, suci, suci, suci. Murah dan perkasa.
ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus bagi kita sekalian. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita terus puji nama Tuhan dengan mengangkat pujian pertama, Allah itu baik, kedua Tuhan Yesus baik, sambil bertepuk tangan sukacita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagi. Begitu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan mengantarkan anak-anak untuk beribadah di Minggu Ceria di lantai 2. Untuk itu diundang untuk anak-anak dan guru-guru untuk maju ke depan dan membawakan pujian serta akan dibawakan oleh pendeta yang Barongan.
berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Lewat gereja ini ada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk boleh dibimbing, dididik, untuk boleh mengenalkan kasih Tuhan. Dan saat ini mereka akan beribadah secara tersendiri di lantai 2. Tuhan memberkati setiap anak-anak, karena ini juga berarti dan berharga di hadapan Tuhan, agar mereka boleh beribadah dengan sungguh, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat bagi mereka dalam pertumbuhan mereka. Berkati guru-guru yang mengajar. Firman Tuhan, kita akan masuk kepada pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam kitab 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui setiap kesalahan dan dosa kita, karena Dia adalah Allah Juru Selamat yang mengampuni dosa umat-Nya. Sebelum mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita memuji nama Tuhan dengan pujian berserah kepada Tuhan. Jawab di surga, inilah jemaat-Mu yang berserah kepadamu, karena kami percaya Engkau adalah Juru Selamat kami yang setia, Allah kami yang baik, Allah kami yang terbaik dalam hidup ini. Engkau tahu Tuhan, kehidupan kami banyak diliputi dengan kecemasan, bahkan condong kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu dosa di hadapan Tuhan. Kami mengakui dengan jujur Tuhan kesempatan ini bahwa kami orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami butuh
Engkau, Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau Juru Selamat kami, Engkau Maha Kasih dan Maha Penyayang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu pengampunan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kami amini semua Tuhan, karena Engkau Allah sumber dari segala-galanya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh ada hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Berikan anugerah saudara-saudara, firman Tuhan tertulis di dalam Roma 6 ayat 17 dan 18 berkata, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang kita angkat pujian dari pujian darah-Mu Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenalan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku jadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Kita akan tiba pada firman Tuhan. Kita akan belajar, kita akan disapa lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Yani Barongan. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jemaat mari berdiri. Apapun yang terjadi
bagimu, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Mari berdoa. Benar Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Pergumulan tantangan hidup yang kami hadapi, kami percaya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Bahkan jalan keluar itu ada dalam firman-Mu yang terus boleh kami baca, kami dengar, renungkan Tuhan. Dan saat ini juga kami akan belajar bersama dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami. Biarlah bagian-bagian firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami percaya kepada firman-Mu yang penuh kuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur karya-karya Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan September. Kurang lebih 13 minggu lagi nanti kita akan mengakhiri tahun 2023. Tapi kita percaya anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kami minggu kemarin saya bersama dengan Pak Adria boleh mengikuti kegiatan konfirmasi Injil yang dilaksanakan oleh Sinode GKI. Nah, dalam konfirmasi ini untuk meneguhkan kembali keyakinan kita tentang Injil. Injil itu adalah berita kabar baik, kabar kesukaan, tapi bukan cuma berhenti di kabar baik, kabar kesukaan, tapi Injil itu adalah tindakan penyelamatan Allah kepada saya dan saudara, kepada manusia yang berdosa. Jadi Allah berinisiatif mengambil tindakan untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini lewat apa? Karya Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus. Karena inilah pusat dari pengajaran kitab suci. Setelah manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3, maka Allah langsung menjanjikan keselamatan bagi manusia. Kemudian perjanjian-perjanjian Allah terus diperbaharui dan digenapi di dalam Kristus Yesus. Sehingga dikala kita percaya akan Yesus Kristus, kematian yang Ia mati bagi dosa-dosa kita, dan kita percaya kebangkitannya membenarkan kita, maka kita diselamatkan. Sehingga kalau kita membaca dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, jika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi ini hal yang paling mendasar, yang paling penting di dalam iman Kristen, bahwa kita percaya Yesus menyelamatkan kita lewat karya kematian dan kebangkitan. Dan saya harap kita sudah boleh mengaminkan itu, sudah menjadi bagian kita, sehingga kita boleh disebut murid-murid Kristus, orang-orang Kristen. Nah, setelah kita mengalami itu, maka kita diberikan anugerah dan karunia untuk menjalani kehidupan yang sementara kita jalankan, yaitu untuk mengelola talenta karunia yang Tuhan berikan menjalani hidup ini. Dan pada akhirnya kita semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dikala kedatangan Tuhan kembali. Nah, inilah bagian yang akan kita lihat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita membuka bagian teks Alkitab. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini sudah sering kita dengar tentang perumpamaan talenta. Matius 25 ayat 14 hingga ayat yang 30. Saya akan membacakan bagi kita. Saya membaca ayat genap, Bapak Ibu, Saudara membaca ayat yang ganjil. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga
sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, lihat, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak. Demikian teks bagian kita renungan di hari Minggu ini. Berapa yang dikasih Tuhan kita sebagai orang Kristen, saya dan saudara, diberikan talenta atau karunia untuk dikembangkan selama orang menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita punya talenta dan karunia, sehingga kita perlu mengembangkan, mengelolanya demi kemuliaan Tuhan selama kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Dan pada saat Tuhan datang kembali, Dia menuntut pertanggungjawaban kita atas apa yang sudah Dia berikan. Apakah kita mengelola yang baik, menggunakan dengan baik, dan apakah itu menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan kita maupun dalam pekerjaan kita. Tentunya buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang pernah sementara dan akan dipercayakan oleh Tuhan di dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Kalau kita melihat dalam apa yang ditulis dalam surat Roma, di situ dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Orang akan memberi pertanggungjawaban. Bahkan Yesus mengajar dalam Injil bahwa setiap kata-kata yang kita ucapkan, kita harus pertanggungjawabkan. Bahkan di Ibrani dikatakan segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan pada waktunya. Sehingga kita perlu mengelolanya dengan baik. Nah, bagian yang kita baca tadi jelas menjelaskan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus diberikan talenta, karunia, atau apapun itu. Dan pada akhirnya
pertanggungjawaban dituntut oleh Tuhan kita untuk apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita melihat bagian perumpamaan ini dilambangkan tentang hamba-hamba. Ada 3 orang hamba yang mungkin bisa melambangkan orang Kristen, kita umat Tuhan, di mana hamba-hamba ini dipercayakan talenta-talenta atau karunia-karunia kepada mereka. Memang kalau kita melihat arti talenta, pertama bisa diartikan dengan mata uang. Diartikan dengan mata uang. 1 talenta itu kalau dalam masa itu nilainya kurang lebih 6.000 dinar, atau 1 dinar pada waktu itu adalah upah harian 1 pekerja. Jadi saya hitung-hitung kalau 6.000 dinar atau 1 talenta, berarti upah hal yang dipercayakan oleh Tuhan kepada hamba yang ketiga ini boleh didapatkan selama kurang lebih 16 tahun bekerja. Jadi sebenarnya cukup banyak juga yang dipercayakan Sang Tuhan dalam perumpamaan ini. Tapi kemudian juga talenta ini bisa diartikan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Memang penafsir mengatakan hamba yang ketiga ini bukan orang Kristen yang sejati, karena dalam pengelolaannya dia tidak mengelola dengan baik, bahkan tidak mengelola sama sekali. Hamba yang kedua dan pertama adalah orang Kristen yang sejati yang mengelola dengan baik apa yang dipercayakan kepadanya, sehingga lebih luas lagi, bukan hanya sekedar karunia-karunia rohani menyangkut talenta ini, seperti kalau kita baca dalam catatan Paulus dalam 1 Korintus 12 atau dalam Roma. Tetapi lebih luas lagi, talenta adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Kristen untuk boleh dikelolanya, untuk boleh dipakainya. Misalnya menyangkut apa? Kesempatan atau waktu. Ya, orang selama masih sehat-sehat, itulah kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan. Dan selama kita sehat-sehat, apakah kita mempergunakan ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan? Apalagi menyangkut kepandaian, daya ingat. Ya. Apakah orang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya? Kalau melihat Papi, apa yang terjadi 1 minggu kemarin dia serupa. Jadi selama orang masih bisa ingat hal-hal yang lalu atau yang akan datang, mari gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan untuk melayani Tuhan, menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kesehatan. Betapa terbatasnya dikala orang sakit, walaupun orang punya kerinduan untuk boleh berkarya untuk Tuhan, tetap terbatas. Apalagi berkat-berkat yang lain yang kita punya. Selama itu masih kita bisa pergunakanlah untuk menyenangkan Tuhan. Atau talenta suara, main musik dan sebagainya, kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang diartikan, yaitu talenta segala sesuatu yang dianugerahkan. Menyangkut materi, selama kita memiliki, apakah kita menggunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Menopang orang lain juga dengan motivasi kita untuk kemuliaan Tuhan, itu bagian kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Namun kita perhatikan pemberian talenta kepada 3 orang hamba dalam perumpamaan ini, di mana kita boleh melihat ketiga-tiganya diberi. Walaupun memang di ayat 14 kalau kita perhatikan ditulis tergantung dalam kesanggupan mereka. 3 orang hamba diberikan talenta yang berbeda-beda. Yang pertama 5, 2, dan 1. Kalau kita memperhatikan dalam ayat 14, boleh ditampilkan, di situ ada kata mempercayakan. Berarti mau menunjukkan ada kepercayaan yang diberikan oleh Sang Tuhan kepada para hamba ini, dan diminta pertanggungjawaban mereka terhadap apa yang sudah diberikan itu. Diminta pertanggungjawaban, walaupun memang seperti yang saya katakan tadi, yang diberikan itu berbeda-beda, tidak sama. Ada yang 5, ada yang 2, ada 1. Bagi kita mungkin di masa ini ada yang bisa menyanyi dengan baik, ada yang tidak bisa. Ada yang punya tenaga yang cukup kuat untuk boleh mengatur banyak hal, ada yang terbatas. Ada banyak kesanggupan dan dengan kesanggupan masing-masing. Sehingga tanggung jawab pun yang diminta adalah tanggung jawab yang berbeda-beda bagi setiap orang.
Kalau kita baca dalam Lukas 12 ayat 48, di situ dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Memang, dikala Tuhan mempercayakan banyak, maka disitulah tuntutan Tuhan juga banyak bagi orang-orang yang dipercayakan banyak. Tapi bagi yang punya talenta karunia yang banyak, ya jangan menyombongkan diri, tapi berusaha untuk menggunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa tujuan dikala Sang Tuhan memberikan tanggung jawab kepada para hambanya, atau Tuhan memberikan karunia-karunia bagi kita, adalah untuk di ayat 27, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Tapi keuntungan di sini yang dimaksud adalah bukan keuntungan kepada sang hamba atau kepada kita, tapi di sini menuju kepada keuntungan bagi Sang Tuhan. Nah, bagi kita keuntungan itu adalah bagi Tuhan sendiri, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, untuk keagungan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan bagi umatnya, sesungguhnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tahu tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Allah. Orang cuma dapat efek, ya kan? Orang bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang mungkin walaupun orang tidak ingin dipuji, seringkali ada pujian, ada kebanggaan. Sebenarnya itu cuma efek. Yang paling utama adalah tujuan itu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang tampilkan ayat 27, boleh Enson tampilkan ayat 27. Di situ dikatakan, karena itu sudah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang meminjamkan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sang Tuhan menuntut ada keuntungan, ada bunga yang didapatkan dari talenta-talenta yang dipercayakan kepada para hamba ini. Kalau Sang Tuhan itu menunjukkan kepada Tuhan, maka Tuhan menuntut ada hasil yang kita peroleh, dan itu untuk kepentingan Sang Tuhan sendiri atau untuk kepentingan Tuhan. Sehingga kalau kita membaca dalam bagian teks lain, 1 Korintus 10 ayat 31, apapun juga yang kamu lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, di dalam kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Selanjutnya mari kita melihat ayat 19. Di situ di bagian akhir dikatakan, lalu Sang Tuhan ini berangkat. Dan kalau kita ayat 15, dan kalau kita lihat di ayat 19, selama sesudah itu baru Sang Tuhan kembali. Kita boleh melihat setelah Sang Tuhan memberikan talenta kepada ketiga orang hamba ini, dia langsung mengadakan perjalanan. Dia langsung pergi ke suatu tempat. Nanti beberapa waktu kemudian baru ia kembali. Kalau kita melihat di sini, kita diberikan kebebasan untuk mengelola berkat-berkat, talenta-talenta yang Tuhan percayakan, karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Kalau kita membandingkan dengan sistem organisasi pekerjaan di dunia ini, kan tetap ada yang mengawasi, ada bos, ada pimpinan. Tapi kalau kita melihat di dalam kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan, seolah-olah kelihatannya bersama dengan perempuan ini tidak ada yang mengawasi secara langsung. Ya, memang dalam satu organisasi gereja ada gembala, ada majelis yang mungkin mengawasi. Tapi dalam kehidupan kita, ya kan, ada kebebasan yang diberikan kepada kita. Tapi ingat, ini hanya kelihatan tidak ada yang mengawasi. Tetapi pada akhirnya akan dituntut dari proses yang terjadi apa yang sudah kita buat di dalam kehidupan ini. Karena apa? Di bagian ini dikatakan, Sang Tuhan itu lama sesudah itu baru pulang, baru kembali. Sehingga mau mengingatkan kita di dalam apa yang kita jalani dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan percayakan, kita harus mengelolanya, mengaturnya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa seenaknya, kita tidak bisa asal-asalan, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam pelayanan kepada Tuhan, tidak bisa asal-asalan. Karena apa? Akan dituntut pertanggungjawaban kita di waktunya yang tepat di dalam kehidupan ini. Semua apapun yang kita lakukan, baik perbuatan, perkataan kita, tindakan kita, tetap akan ada
pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan yang mempercayakan itu di ayat 14 tadi. Ia mempercayakan, berarti ada tanggung jawab. Di saat ada kepercayaan, tapi di situ juga ada tanggung jawab yang harus ditanggung oleh orang yang menerima kepercayaan itu. Mari kita melihat dalam ayat 16 sampai 18 tentang penggunaan talenta atau karunia yang dianugerahkan kepada para hamba ini. Ayat 16 menyangkut hamba yang pertama. Ayat 16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Setelah hamba yang pertama ini memperoleh 5 talenta, ada 2 hal yang penting yang dilakukan oleh sang hamba ini, yaitu segera. Tidak menunda-nunda, tidak membuang waktu. Dia segera pergi mengelola talenta yang Tuhan percayakan kepada dia. Tidak menunggu nanti, nanti tahun depan dan seterusnya. Dia tidak bermalas-malasan. Tunggu, belum waktunya saya mengelolanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, maka Tuhan memberikan minimal 1 talenta. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 12, kemudian dalam Roma, kemudian dalam Efesus, di situ kurang lebih ada 19 karunia rohani. Orang minimal 1 pasti Tuhan berikan. Nah, apakah kita sudah langsung menggunakan itu, memanfaatkan itu untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, hari ini saudara kita Moses akan dibaptis. Ya, kalau menghitung inilah awal. Ya, kalau ada karunia yang Tuhan anugerahkan, harus gunakan itu. Supaya apa? Seperti di bagian yang kita baca di ayat-ayat terakhir, yang cuma 1 itu akhirnya diambil juga oleh Tuhan. Orang harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan menunggu, menunda. Itu hal yang pertama. Segera gunakan apa yang kita miliki, yang Tuhan percayakan itu untuk dikelola dengan baik. Dalam persekutuan, dalam pelayanan, ya bersyukurkan orang misalnya Tokyo, walaupun dulu terbatas cuma gitar, ya puji Tuhan meningkat, bisa main keyboard. Itu kan luar biasa. Sesuatu yang tak mungkin menurut kesaksiannya, yang tak mungkin untuk bisa main keyboard. Tapi dikala sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan tambahkan lagi. Nah, mungkin ada yang lain juga tak bisa menyanyi dengan baik. Dikala sungguh-sungguh mau mempersembahkan itu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan tambahkan. Minimal kualitasnya menjadi lebih baik. Saya dulu menyanyi pun fals. Sekarang pun masih nak tahu not, tapi ya berusaha, toh. Apapun yang Tuhan taruh bagi kita, ketika kita berusaha dan memohon anugerah Tuhan, maka pasti Tuhan akan tambahkan untuk boleh digunakan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Itu dalam persekutuan gereja. Dalam hal mungkin relasi-relasi dengan masyarakat, kita juga bisa gunakan. Asalkan itu kita percaya, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dalam pekerjaan kita pun itu menjadi untuk kemuliaan Tuhan, walaupun orang mengatakan itu sekuler katanya. Tapi dikala kita tahu dengan motivasi bahwa kita lakukan ini seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka pasti Tuhan akan tambahkan kesanggupan bagi kita. Itu hal yang pertama yang kita bisa lihat tentang penggunaan talenta dari hamba yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ia menjalankan uang itu atau talenta sehingga menguntungkan tuannya. Ayat 16 bagian akhir. Lalu beroleh laba 5 talenta. Nah, sesuatu yang dikasih Tuhan, kalau diterapkan bagi kita, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Minimal orang ini yang masih sehat-sehat, yang masih bisa berkarya, kita bisa lakukan dengan kesehatan kita untuk apa? Ambil bagian dalam persekutuan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mungkin menopang, membantu orang-orang lain di sekitar kita. Ya, kembali kalau seperti papi, ya sebut orang lain untuk menuntun. Tidak bisa melakukan kerja sendiri. Ya, kalau dulu mungkin bisa mengerjakan segala sesuatu, tapi sekarang tidak bisa. Tapi kita yang masih minimal, yang paling minimalkan kesehatan yang masih Tuhan berikan, kekuatan. Mari kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan.
Dalam pelayanan kita ambil bagian dengan rutin, ambil bagian dalam persekutuan. Itu bagian yang kita lakukan. Apalagi yang kita punya, kendaraan. Ya, puji Tuhan ada di antara jemaat kita yang memberikan kendaraan untuk bisa dipakai dalam pelayanan kapan saja. Atau materi yang kita punya, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, karunia kita, bisa kita gunakan selama itu masih ada di dalam kita. Kalau sudah tidak ada, ya sudah bisa kita gunakan. Ini sama dengan hamba yang pertama ini, menjalankan talenta yang Tuhan percayakan, 5-5-nya dijalankan dan memberikan laba 5. Sehingga akan luar biasa pelayanan gereja Tuhan ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau apapun talenta yang masing-masing kita miliki dan kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan, akan banyak menolong banyak orang, memberkati banyak orang. Ya, misalnya kemarin ada jemaat yang sakit, ada salah satu jemaat yang mendampingi, ya luar biasa kan, talenta seperti itu. Nah bisa, nah semua orang juga bisa mengorbankan waktu untuk melakukan itu. Tapi inilah keberagaman yang ada. Ada yang satu tidak bisa lakukan, yang lain bisa melakukan. Itu hal yang luar biasa yang ada dalam persekutuan orang percaya. Kemudian mari kita lihat hamba yang kedua. Ayat 17 dikatakan hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, yaitu segera dan mengelola talenta yang dia dapatkan dan memberikan laba 2 talenta. Sama, dipuji oleh sang Tuhan, hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Kalau kita melihat talenta yang diberikan beda, 1,5, 1,2. Ya kan? Tidak sama banyak. Tapi yang utama di sini kita boleh melihat 2 hal yang penting yang sama, itu mereka sama-sama segera mengelola talenta yang diberikan dan memberikan hasil. Walaupun hasilnya sama, karena memang beda. Ya kan? Yang dituntut, yang diberi banyak pasti dituntut hasil yang lebih banyak. Yang diberikan agak sedikit dituntut hasil yang agak sedikit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki kita boleh segera dan memberikan hasil dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun itu yang sudah Tuhan percayakan. Walaupun mungkin hasil yang berbeda, karena talenta juga yang diberikan berbeda, tapi hal yang sangat penting yaitu mau mengelolanya, mau menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam pelayanan mau digunakan dalam pelayanan gereja Tuhan. Kalau dalam hidup bermasyarakat mau digunakan dalam hidup bermasyarakat. Asal hidup bermasyarakat itu dengan satu motivasi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian mari kita lihat dengan hamba yang ketiga. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat ini mau menunjukkan bahwa hamba ini tidak bekerja untuk tuannya. Cuma 1 yang diberikan, tapi dia tidak bekerja untuk tuannya. Memang dia pergi, tapi tidak memakai kata segera. Beda kalau kita lihat untuk hamba pertama dan kedua memakai kata segera, tapi di sini cuma pergi. Mungkin ada jeda waktu, dia masih merenungkan. Kalau mungkin pakai hari, mungkin yang 1 dan 2 diterima sekarang langsung pergi menjalankannya, tapi ini mungkin cuma pergi. Bisa ya mungkin 1 minggu atau 1 bulan dia masih pikir-pikir ini cuma 1 mau bikin apa. Bisa aja seperti itu. Kalau mungkin ditarik masa ini, aduh kita cuma bisa karena punya tenaga, cuma bisa mungkin membantu merapikan gereja. Tapi masih pikir-pikir lagi, bisa enggak, punya kesempatan enggak, punya waktu enggak. Dan tindakan yang akhirnya di sini katakan ia tidak bekerja untuk Tuhannya. Ini bukan berarti ia tidak bekerja sama sekali, tapi ia menggali lubang di sini katakan. Mau merujuk apa? Sebenarnya dia bekerja dan menggali untuk kepentingannya sendiri. Karena dia takut kepada sang Tuhan, dia hanya berusaha untuk membela diri sendiri dan menggali lubang dan menyimpan harta ini. Karena dia takut menggunakannya. Dia takut konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dengan talenta tersebut. Akhirnya dia hanya memendam dan menyimpan. Ini bisa diartikan sebenarnya ia juga bekerja, tapi bekerja untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, untuk membela diri sendiri. Nah, kita juga bisa menemui ataupun kita juga mengalami sendiri.
ada waktu-waktu mungkin kita hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Mau cari aman, kita takut untuk boleh menggunakan talenta kita. Kita takut karena kita takut orang lihat hal yang salah dalam kita memanfaatkan talenta kita, sehingga hanya kita memendam apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Ini hal yang salah dan dinilai oleh Tuhan yaitu sebagai hamba yang malas, yang tidak mau mengelola apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Ataupun dia mengelola tapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal talenta diberikan adalah untuk kepentingan Tuhan, agar supaya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita sebagai pengelola talenta. Memang ada beberapa alasan yang mungkin sehingga sang hamba yang ketiga ini tidak mau mengelola talenta dengan baik, yaitu mungkin merasa minder karena melihat orang talenta hamba yang 1, 2 dapat 5 dan 2 dan dia cuma dapat 1. Tapi sesungguhnya ini bukan penghambat kita memanfaatkan dengan baik apa yang Tuhan percayakan. Ingat, 1 pun itu bisa jadi 2 kalau bersama dengan Tuhan. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, yang 5 pun bisa hilang. Cuma 1 kalau bersama dengan Tuhan bisa jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau 10 pun kita miliki, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, itu akan hilang. Atau mungkin dia menganggap dirinya tidak memiliki apa-apa, tidak diberi apa-apa karena cuma 1. Padahal 1 itu pun sudah diberi oleh Sang Tuhan. Karena waktu Sang Tuhan memberi di ayat 14 kita tadi, sesuai dengan kesanggupan mereka. Sang Tuhan pun memberi tanpa pertimbangan, bukan tanpa pertimbangan, tapi dia tahu hamba yang 1 memiliki kemampuan sampai 5 talenta, hamba yang 2 sampai 2 talenta, hamba yang 1 mungkin cuma kemampuan sampai 1 talenta. Tapi Tuhan menuntut supaya mengelolanya dengan baik. Tapi hal yang ketiga yang tadi saya katakan, karena kemalasan dari hamba yang ketiga ini untuk berbuat sesuatu. Dan dalam ayat 26 kita boleh melihat Sang Tuhan mengecam. Bahkan dalam ayat-ayat lain dikatakan seperti di Amsal, hai pemalas, belajarlah kepada semua. Amsal 18 ayat 9, orang yang malas dalam pekerjaan sudah menjadi saudara si perusak. Dan banyak lagi. Bahkan bukan cuma sampai dikata malas dikatakan oleh Sang Tuhan, tetapi kita boleh melihat dikatakan sebagai hal yang jahat. Hal yang jahat yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Kalau hamba yang pertama dan kedua di situ memberikan laba dan membawa sukacita bagi Sang Tuhan, hamba 1 dan 2 sehingga ada pujian, maka kata tuannya, baiklah sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Hamba yang pertama dan kedua dipuji oleh Sang Tuhan. Baik sekali perbuatanmu. Baik sekali perbuatanmu. Dan dikatakan telah setia dalam perkara yang kecil, tapi kemudian akan dipercayakan kepada perkara-perkara yang besar. Sedangkan hamba yang ketiga dikatakan engkau adalah hamba yang malas dan yang jahat, yang tidak mau mengelola talenta dengan baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya percaya kita semua memiliki talenta yang Tuhan percayakan, minimal 1 atau 2 ataupun yang banyak. Bagi yang banyak jangan membanggakan diri, jangan menyombongkan diri, karena semuanya itu dituntut oleh Tuhan untuk dikelola dengan baik untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Kita hanya terima DP bonus karena Tuhan dimuliakan, orang ada mungkin dapat berkat-berkat dari kemuliaan Tuhan. Tapi yang paling utama adalah untuk kemuliaan Tuhan, setiap talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Sehingga mari kita gunakan sebaik-baiknya atas talenta yang Tuhan percayakan. Yang bisa menyanyilah dengan baik. Yang bisa punya mungkin main musik yang sementara dipersiapkan, gunakanlah dengan baik-baik. Yang mungkin cuma bisa punya tenaga, gunakanlah dengan sebaik-baiknya.
dalam melayani Tuhan ataupun dalam pekerjaan, asal pekerjaan itu dengan satu motivasi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Yang merasa kurang dengan talenta, pasti Tuhan akan tambahkan dengan kemampuan-kemampuan, dengan kesanggupan yang baru bagi kita. Asal dikala kita sungguh-sungguh mau menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini akan semakin luar biasa kalau semua umat Tuhan, saya dan saudara, menggunakan karunia talenta yang dipercayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu lewat bagian firman Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi, Tuhan mempercayakan talenta-talenta bagi kami, pribadi lepas pribadi. Ada yang mungkin dipercayakan 1, 2, ataupun ada yang lebih, ada yang 5, 10, tapi biarlah Tuhan mampukan kami, sanggupkan kami untuk kami segera mengelolanya. Ada talenta-talenta yang terpendam, biarlah kami boleh latih itu semua, dan kami boleh mengelolanya untuk kemuliaan Tuhan, dan boleh memberikan hasil yang terbaik, dan nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Tuhan menolong kami semua Tuhan, agar apapun juga yang kami lakukan, talenta-talenta yang Tuhan percayakan untuk kami kelola, kami akan sanggup mempertanggungjawabkan di akhir zaman, di kedatangan Tuhan kembali, dan Tuhan bisa menilai bahwa baik sekali apa yang kami lakukan. Kami butuh belas kasih Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, teguhkan firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam sakramen baptisan dewasa. Mari dalam persiapan kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah bagi hidup kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekarang Simat akan membacakan, saudara yang akan dibaptis saat ini dengan saksi baptis. Baptisan dewasa, nama lengkap Moses Madahari, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 Mei 1985. Pendidikan sarjana hukum,
pekerjaan pelatih basket, alamat Air Tembaga 2. Saksi baptis pertama Ibu Ava Loleta Shirley Polini, kedua Pendeta Yani Barongan, dan ketiga Pendeta Merlin Mukalo. Terima kasih. Ya, mari kita masuk dalam pengajaran baptisan. Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke sorga telah berpesan kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat ini jelas memerintahkan kita murid-murid untuk membaptis. Nah, baptisan adalah pengganti sunat dalam perjanjian lama sebagai tanda perjanjian Allah. Penggantian ini harus kita lihat dalam sejarah penyelamatan Allah, di mana dalam sejarah penyelamatan ini Tuhan Yesus Kristus menjadi pemenuhan hukum Allah. Ia telah memenuhi peraturan sunat dengan korbannya di kayu salib. Oleh karena itu, ia berhak mengganti sunat dengan baptisan sebagai tanda perjanjian Allah dalam perjanjian baru. Dengan demikian, baptisan adalah tanda perjanjian antara Allah dengan orang-orang yang dipanggilnya serta keturunannya, atau tanda diterimanya seorang dalam perjanjian dan jemaat Kristus. Nah, perintah baptisan seperti yang kita baca tadi dalam ayat 19 pertama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang diutamakan di sini adalah dilakukan dalam nama Allah Tritunggal. Dibaptiskan dalam nama Allah Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan saudara yang dibaptis, dan dia hendak mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan waris-warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kepada kita bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak bekerja dalam hati kita dan mengaruniakan hidup yang baru karena persekutuan dengan Yesus Kristus dari hari ke hari. Dengan dibaptisnya saudara kita Moses, berarti ia telah mengerti dan memahami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, sehingga ia telah menerima Yesus menjadi Tuhan secara pribadi dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang berkuasa dan berotoritas atas hidupnya. Dan bagi saksi baptisan memiliki tanggung jawab untuk terus mengarahkan, menuntun agar saudara Moses yang dibaptis semakin bertumbuh dan hidup beriman kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saat ini mari kita akan dengarkan komitmen dari saksi baptisan. Saksi baptisan silakan berdiri. Sebagai orang beriman dan telah menerima baptisan kudus, saudara-saudara telah mengerti tentang arti baptisan kudus seperti yang sudah digembalakan kemarin dan sebagian yang kita dengarkan tadi sebagai tanda yang memeteraikan perjanjian Allah dengan kita dan meneguhkan saudara Moses yang dibaptis dewasa dalam iman dan keyakinan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara bermaksud demikian, maka kami persilakan saudara menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudara berjanji untuk menuntun dan mengarahkan saudara Moses untuk semakin mengenal Tuhan dan hidup beriman kepada Tuhan Yesus Juru Selamat dan melakukan kehendak dari Tuhan? Saksi baptisan, apakah jawab saudara? Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk boleh mendampingi saudara kami Moses yang akan dibaptis. Biarlah Tuhan menolong kami yang menjadi saksi baptisan. Ada Ibu Shirley Polii, ada Pendeta Merlin, ada Pendeta Yani. Biarlah Tuhan menolong kami agar boleh mengarahkan, menuntun Moses untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah hidup dan aktivitas yang sementara ia jalani. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya diundang saudara Moses ke depan, didampingi oleh saksi baptisan.
Saudara Moses yang akan dibaptis. Apakah saudara Moses sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, puji Tuhan. Apakah siap dibaptis? Puji Tuhan. Silakan boleh berlutut. Saudara Moses Mandahari, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu, saudara Moses, adalah setia. Ia juga yang akan menggenapi firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan saudara Moses Mandahari ke dalam kasih saudara-saudara. Dia mulai saat ini adalah bagian kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan sambutlah Moses Mandahari dengan melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 tertulis, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Mari kita menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Sambil kita berdiri, kita akan bersyukur kepada berbelas kasih dan beranugerah bagi saudara kami Moses Mandahari, sehingga dia boleh ditarik dari kegelapan masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib, menjadi anak-Mu Tuhan, menjadi keluarga Allah Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan di hari ini, di saat ini dia boleh dimeteraikan dalam baptisan kudus. Kami percaya Engkau berkuasa menuntun dan mengarahkan hidupnya, mulai di saat ia percaya hari ini dan hari-hari akan datang. Roh Kudus sudah ada dalam hidupnya yang akan menuntun hidupnya untuk boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau, Allah yang berkarya atas semua ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memberkati saudara Moses, dimampukan dia untuk menjalani hidup ini dengan mengasihi Tuhan, dengan takut akan Tuhan, agar hidupnya boleh diberkati oleh Tuhan. Masa depannya, masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati di kesehatan, kekuatan, berkati dalam usaha pekerjaan, bahkan keluarga, orang tua yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami memuji kebesaran-Mu karena semua ini adalah karya Tuhan semata bagi saudara Moses, bagi Persekutuan Gereja Kristus Ramani Indonesia, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Ini doa kami, ini syukur kami percaya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tiba pada pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli bersama umat Tuhan dan orang percaya sepanjang zaman dan abad.
Bapak Ibu, mari kita berdiri. Dengan Tuhan merasuli, kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah. Berikan kesempatan untuk persembahan pujian dari kaum pria. Silakan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji nama Tuhan dengan pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa hati hanya dan lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, tentang percaya dengan cerah. Surga hijau, burung tak henti, bunga pun bangkit, harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Damai dan teduh,
Persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Waktu dan kesempatan ini kami boleh datang, kami boleh bersekutu, terlebih kami boleh mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Tuhan, waktu yang terindah bagi kami hari ini, biarlah firman-Mu yang sudah dibentangkan menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah talenta-talenta yang Tuhan beri bagi setiap kami semua, jemaat, kami boleh lakukan dalam kehidupan untuk Tuhan. Biar talenta-talenta itu Tuhan tidak kami pendam dalam hati, dalam pikiran, bahkan dalam hidup kami sendiri, tetapi kami boleh hartakan di dalam kehidupan untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba firman-Mu di pagi hari ini, Pendeta Yani Warongan yang sudah menyampaikan kepada kami semua. Biar Tuhan terus memberikan dia berkat karunia untuk terus menyampaikan firman Tuhan di mana Tuhan kehendaki, di mana Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, seorang kepala rumah tangga juga Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan, dan kami terus bersyukur untuk kesempatan bagi kami semua yang melayani di pagi ini, mulai dari membawa firman, liturgos, bahkan kolektan Tuhan, menjemput tamu, menyiapkan sarana, bahkan ruangan ini. Biar Tuhan memberkati, sehingga kami terus Tuhan beroleh kasih karunia dari Tuhan, berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus bersyukur dalam pelayanan-pelayanan yang sudah kami lalui seminggu yang lalu, memberkati Tuhan sertai. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur boleh menyaksikan ada hamba-Mu yang datang kepada Tuhan lewat baptisan kudus hari ini. Saudara Moses Tuhan sudah diteguhkan dalam baptisan kudus. Biarlah Saudara Moses hari terus dikuatkan, terus ada terlibat dalam persetujuan yang ada di GKI Agape Bikung, sehingga hanya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Untuk para saksi baptisan juga Tuhan berkati, agar saksi-saksi ini Tuhan boleh terus mengarahkan, boleh terus memperingatkan bahwa hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus satu-satunya yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan, kehidupan rumah tangga kami masing-masing, kehidupan ekonomi kami, kehidupan untuk anak-anak, untuk suami istri. Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Jikalau pada tahun depan kami akan memilih pemimpin kami, presiden dan para pemimpin yang lainnya Tuhan, legislatif, yudikatif, Tuhan Engkau berkati sertai. Berikan rakyat, masyarakat Indonesia Tuhan mempunyai hikmat Tuhan, sehingga kami boleh memilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dalam jangka waktu 5 tahun mereka terus mensejahterakan rakyat, mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Berkati Bapak Jokowi Tuhan di sewaktu yang ada, berikan dia kekuatan terus agar dia boleh menyelesaikan pemerintahannya sampai akhir tahun depan. Terima kasih Bapak di surga. Kami terus berdoa untuk jemaat, secara khusus pada minggu ini kami berdoa untuk Ibu Hanifah Patras dan Bapak Metri Manolo. Tuhan, sekian lama mereka sudah tidak hadir di tempat ini. Lawat mereka Tuhan, agar mereka mau ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Juga untuk keluarga ada Harim Sidupa, Bapak Anggi, Ibu Dina, anak Revalin.
selaku sebab Andi yang pasca operasi mata kemarin hari, Tuhan dalam pemulihan, dalam penyembuhan Tuhan biarlah tangan Tuhan melawat dia Tuhan agar kesembuhan yang sempurna boleh terjadi dalam kehidupannya. Ibu Dina dan Revalin Tuhan berkati, biarlah kedua hamba Tuhan menjadi sarana Tuhan untuk dapat melayani Bapak Andi yang sedang selesai operasi. Terima kasih juga kami juga terus berdoa untuk saudara Brian Harim yang bekerja memberkati di Adaweda sementara ini. Tuhan berkati dia, buat dia bekerja dengan sungguh, bahkan keseharian sebagai anak muda. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan kami terus berdoa untuk keluarga Takendangan Hasanuddin, ada Bapak Reva, Ibu Nurdila, Fadil, Zainal, Abigail. Tuhan berkati keluarga ini. Tuhan juga berikan mereka kerinduan Tuhan untuk datang dalam persekutuan. Anak-anak yang masih kecil Tuhan berkati, Tuhan sertai di masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Juga ada keluarga Lumengko Ares, ada Bapak Hendra, Ibu Margareta, bahkan Johansen, Grisela dan Clarissa. Tuhan berkati, Tuhan sertai kehidupan rumah tangga ini. Secara khusus anak Clarissa hari ini, Engkau tambahkan usia 1 tahun, beri anak ini kekuatan selalu, kesehatan selalu, agar dia terus boleh menikmati masa-masa pertumbuhan. Dan kami percaya hanya di dalam Tuhan memberkati anak ini. Juga kami terus berdoa untuk jemaat dan simpatisan yang ada, Tuhan berkati dalam berbagai pergumulan hidup, usaha pekerjaan kami, bila Tuhan memberkati. Juga kami terus berdoa untuk anak-anak jemaat yang dalam pertumbuhan, dalam studi umum dan studi teologi yang ada di daerah Jawa, Jakarta. Tuhan berkati, Tuhan sertai, bentuk dan pakai mereka Tuhan menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan ke depan, hamba Tuhan yang kuat dan tekun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami terus menyerahkan Saudara Moses Madahari Tuhan. Pasca baptis minggu ke depan, pertemuan iman kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat GKRI, bahkan kami terus berdoa untuk jiwa-jiwa baru untuk datang ke jemaat GKRI Agape Bitung. Biar Tuhan melawat, bahkan Tuhan memberkati setiap jemaat yang mau rindu datang bersama-sama di tempat ini. Program Gemar Tuhan dari jemaat GKRI, biar setiap jemaat Tuhan tetap setia untuk membaca kebenaran firman-Mu, sehingga jemaat ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah mempersembahkan persembahan dari perolehan kami, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Berkati kuduskan Tuhan persembahan-persembahan yang kami beri, agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan di jemaat GKRI. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang sudah memberi persembahan, agar diberkati siang dan malam pekerjaan-pekerjaan jemaat diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa, permohonan dan syukur kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan tetapi dengan doa sempurna yang Engkau ajarkan bagi kami. Dan kami ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Jemaat diundang berdiri. Biarlah segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita pujikan doksologi, doa dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yani. Bapa
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sudah selesai. Selamat hari